السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat maghrib dan isya insyaallah yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Setelah kita membahas tentang fadilah surat Az-Zalzalah, kita akan lanjutkan surat berikutnya yang kita temukan berdasarkan urutan surat yang ada dalil dan hujjah tentang kelebihannya, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr, para ulama mengatakan termasuk golongan surat Makkiyah. Tapi sebahagian yang lain mengatakan surat ini Madaniyah. Wallahu a'lam. Diambil kata Al-Asr dari awal surat, yaitu Wal Asri. Dalam tafsir Ibnu Katsir dicantumkan salah satu riwayat tentang awal turunnya surat Al-Asr. Ada satu riwayat yang menyebutkan ma ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabla an yusallima Umar faqala lahu Musailamah Al-Kazzab. Amr bin As ketika sebelum masuk Islam, dia pernah bertemu atau menemui Musailamah Al-Kazzab, yang kita tahu salah seorang yang mendakwakan dirinya seorang nabi. Ketika bertemu, faqala lahu Musailamah Al-Kazzab berkata kepada Amr bin As, "Maza anzala ala sahibikum fi hazihil muddah?" Wahai Amr bin As, ada surat yang baru turun kepada sahabatmu Muhammad? Jadi karena Musailamah tahu bahawa Rasulullah sering mendapatkan wahyu, dan ketika bertemu dengan Amr bin As, dia bertanya dalam keadaan menyindir atau melecehkan. Jadi pertanyaannya, ada surat baru, ada wahyu baru yang turun kepada sahabatmu si Muhammad itu? Begitu kata Musailamah Al-Kazzab. Lalu Amr bin As berkata, faqala laqad anzala alaihi suratun wajizatun balighah. Ya, baru saja turun surat yang ringkas, padat, syarat dengan makna. Nah, ini bahasa Amr bin As sebelum masuk Islam. Dia membahasakan bahawa ada wahyu yang baru turun, singkat, padat, dan syarat dengan makna. Faqala, Musailamah berkata, wa ma hiya? Apa surat itu, wahyunya? Faqala, lalu Amr bin As menjawab, bunyinya wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Padahal dalam hadis ini disebutkan wa qabla ayyusallim. Ini terjadi sebelum Amr bin As masuk Islam. Tapi karena kebaikan
Rasulullah menjadi viral di antara orang-orang jahiliyah sehingga mereka tahu bahawa wahyu telah turun kepada Nabi. Dan kemudian kita tahu Amr bin As masuk Islam. Setelah membaca itu, fafakkara Musailamah hani'ah. Lalu Musailamah diam sejenak dan dia berfikir. Dia berfikir sesuatu dan sepertinya dia ingin menampakkan bahawa diamnya dia juga baru diturunkan wahyu. Itu Nabi palsu ini ingin menyaingi Rasulullah. Jadi dia pura-pura diam lalu mencoba berfikir seakan-akan juga baru turun wahyu untuknya. Summa qala, tidak lama kemudian dia berkata, wa qad anzala alayya misluha. Aku pun baru diturunkan surat untukku, kata Musailamah. Faqala lahu Umar, wa ma huwa? Lalu Amr bin As berkata, apa yang baru diturunkan kepadamu wahai Musailamah? Faqala, ya wibrun, ya wibrun, innama anta uzunani wassadr wasairuka hifzun wa naqar. Dia membaca ayat yang dia karang sendiri dan seakan-akan itu menjadi wahyu untuknya. Apa yang dia baca? Ya wibrun, wahai marmud. Ada yang membaca ya wabrun, wahai marmud, wahai marmud. Engkau punya telinga yang besar dan dada, dan engkau berjalan dengan cara meloncat-loncat. Jadi itu yang dibaca oleh Musailamah. Summa qala, kaifa tara ya Umar? Lalu dia berkata, wahai Amr bin As, bagaimana pendapatmu tentang wahyu yang baru turun kepada aku barusan? Faqala lahu Amr bin As, maka Amr bin As berkata, wallahi innaka la ta'lam anni a'lam annaka takzib. Demi Allah, sesungguhnya engkau tahu bahawa aku tahu engkau adalah pendusta. Jadi padahal Amr bin As belum masuk Islam, mendengarkan dia mengarang satu ayat, langsung dia mengatakan bahawa engkau pun tahu bahawa aku tahu, aku pasti mengatakanmu pendusta dengan mengeluarkan ayat itu. Tidak lama kemudian Amr bin As masuk Islam. Wallahu a'lam. Kisah ini dikutip dalam beberapa tafsir. Dan ini yang tercantum awal-awal turunnya surat Al-Asr. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kelebihan surat ini? Surat ini sering kita dengarkan dan sering dihafalkan, menjadi surat yang paling akrab di mulut dan di telinga. Ada fadilah yang disebutkan dalam satu hadis bahawa kalau sahabat sedang bertemu, maka mereka tidak berpisah sebelum saling membaca surat Al-Asr, salah satu dari mereka. Berdasarkan hadis dengan derajat yang sahih, riwayat Abu Daud, Tabrani, dan hadis ini masuk kategori hadis sahih. Dari Abu Madinah Ad-Darimi, qala kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asri innal insana lafi khusrin summa yusallimu ahaduhuma 'ala al-akhar. Jadi disebutkan bahawa dulu para sahabat kalau bertemu, kalau dua orang saling bertemu dan mereka telah berbicara, berdiskusi, dan mereka tidak akan berpisah dan tidak diucapkan salam sampai mereka lebih dahulu membaca surat Al-Asr.
Summa yusallim, ketika sudah selesai salah satunya membaca surat Al-Asr, barulah mereka saling mengucapkan salam. Jadi ini menjadi gaya sahabat bertemu dan berpisah. Sahabat kalau bertemu, dalam keterangan beberapa hadis menyebutkan bahawa mereka bertemu dengan salam, ucapan salam. Mereka bertemu kalau sudah sering dengan berjabat tangan. Sampai Rasulullah mengatakan, ketika engkau menjabat tangan saudaramu sesama mukmin, maka berguguranlah dosa-dosamu. Ini dosa kecil, dosa riba enggak gugur. Jadi bukan dengan berjabat tangan apalagi sampai kita gok-gok sampai jatuh dosa-dosa besar, tidak. Tapi Rasulullah menyebutkan itu karena kita tidak akan disebut seorang mukmin la yuhibbu ahadukum hatta yakuna la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman, tidak akan dikatakan engkau beriman hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya sesama mukmin seperti dia mencintai dirinya sendiri. Makanya pantang kita membenci sesama mukmin tanpa sebab. Berulang-ulang dimanapun kita katakan, jangan jadikan urusan khilafiyah menjadi penyebab kebencian. Anehnya hari ini itu diangkat dan seakan-akan menjadi sah untuk memutuskan silaturahim. Hanya gara-gara berbeda prinsip. Berbeda prinsip tidak berdosa. Tidak berdosa. Sama sekali tidak berdosa. Sama sekali. Bahkan kalau baca fikih, ketika permasalahan tentang apa hukumnya solat di belakang imam yang berbeda mazhab dengan kita. Nah, itu kalau baca fikih dijabarkan. Ada dua golongan yang memberi pendapat. Golongan Syafi'i dan Hanafi mengatakan tidak dibolehkan mengikuti imam yang berbeda pandangan pada perkara-perkara yang membatalkan solat. Pada perkara-perkara yang membatalkan solat. Contoh, kalau menurut mazhab Syafi'i, setelah berwuduk bersentuhan dengan perempuan, batal wuduk. Menurut mazhab Syafi'i. Tapi imamnya, kemudian setelah wuduk, karena bermazhab lain, tidak membatalkan wuduknya. Artinya tidak wuduk kembali. Makmum bermazhab Syafi'i, imam bermazhab Hanafi atau Maliki. Artinya setelah bersentuhan dia tidak batal. Padahal tadi makmum lihat bahawa imam sudah bersentuhan dengan isteri atau perempuan. Otomatis menurut makmum, imam batal. Maka dalam pandangan pertama, iaitu Hanafi dan Maliki dan Syafi'i mengatakan, kalau perkara yang menyebabkan batalnya solat yang diyakini oleh makmum, maka tidak boleh ikut imam tersebut. Itu kalau dia yakini, artinya imam telah melakukan sesuatu yang membatalkan solat menurut versi makmum. Tapi itu pandangan pertama. Pandangan kedua, Maliki dan Hambali, golongan mazhab Maliki dan Hambali mengatakan, kalau imam sudah merasa dan yakin bahawa dirinya sah solat, maka makmum pun sah solatnya. Jadi golongan kedua ini melihat imamlah yang menentukan sah tidak sah. Kalau golongan pertama melihat makmumlah yang melihat sah tidak sahnya kalau berbeda pandangan. Ini terjadi dalam perbedaan. Tetapi Masya Allah, tidak ada yang bermusuhan ketika menyebutkan masalah ini. Kecuali hari ini kita mengungkit-ungkit hal ini sehingga menyebabkan permusuhan. Jadi doa Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat kalau bertemu mengucapkan salam, berjabat tangan. Kalau sudah lama tidak bertemu, maka mereka yata'anaq dalam hadis. Mereka saling menempelkan leher, al-unuq. Jadi misal pulang dari safar, lama tidak bertemu, ketika bertemu mereka menempelkan leher, berpelukan, merangkul. Dan ini menjadi gaya. Orang Arab hari ini kalau bertemu menjadi gaya menempelkan pipi. Hari ini kalau kita bawa ke tempat kita, menempelkan pipi menjadi sebuah hal yang aneh. Kami ketika masih kuliah itu hal biasa. Asal bertemu tempel pipi, baik dia berjerawat atau tidak berjerawat, tetap kami tempelkan pipi. Ketika pulang
bertemu dengan saudara-saudara kita yang belum terbiasa melakukan itu, ketika kita mau rangkul, dia langsung mundur, menunjukkan tidak terbiasa mu'anaqah, tidak terbiasa untuk menempelkan. Padahal itu sunnah ketika sudah lama tidak bertemu. Tapi kalau tiap hari bertemu, enggak perlu. Cukup jabat tangan saja. Ini menunjukkan apa? Mendekatkan hati dengan hati. Timbul kasih sayang yang berlebihan di antara sesama kita. Begitu gaya sahabat. Lalu dijelaskan dalam hadis tadi, dan ternyata salah satu gaya para sahabat adalah ketika sebelum berpisah, mereka membacakan surat Al-Asr. Jadi sebelum berpisah, salah satu membaca Wal Asr. Jadi seakan-akan surat itu menjadi nasihat sebelum berpisah. Sebelum salam, mereka baca Wal Asri, innal insana lafi khusr. Di mana saja mereka bertemu. Masya Allah, ada apa dengan sahabat? Kenapa itu menjadi pilihan ketika mereka belum berpisah? Nah, disinilah yang patut kita ketahui bahawa begitu syaratnya kandungan surat Al-Asr sehingga menjadi nasihat. Sampai Imam Syafi'i menyebutkan dalam tafsir Ibn Katsir dicantumkan kalimat Imam Syafi'i, "Lau tadabbaran nas hazihi surah lawasi'athum." Seandainya semua orang mau bertadabbur di atas surat ini, sungguh mereka cukup dengan surat ini. Maksudnya, seakan-akan kalau surat lain enggak ditadabburkan pun, surat ini saja sudah cukup membawa mereka ke surga. Begitu luasnya makna dengan kalimat-kalimat yang singkat, tapi begitu penuh dengan nasihat. Oleh kerana itu, jemaah melakukan Allah, kita perlu mengetahui sedikit kenapa ini menjadi surat nasihat di antara sahabat. Dan kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahawa surat ini kalau ditadabburi seakan-akan tidak perlu surat lain pun sudah cukup bagimu.